Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini kita akan membahas materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, menurut Gilin, interaksi sosial ini berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Secara umum, interaksi sosial dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu interaksi sosial asosiatif atau interaksi yang mengarah pada hal-hal yang mempererat hubungan dan menghasilkan kerjasama. Sedangkan interaksi sosial disosiatif yaitu menciptakan perpecahan atau disebut juga dengan proses oposisi atau cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Nah, untuk lebih memahami bentuk-bentuk interaksi sosial, coba kalian perhatikan bagan atau skema yang ada pada slide tersebut. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif atau yang dikenal dengan interaksi yang mengarah pada persatuan atau kesatuan menimbulkan dampak yang mempererat hubungan dan menghasilkan kerjasama. Dalam hal ini akan terjadi apabila suatu kelompok yang mempunyai kesamaan pandangan melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang mengarah pada kesatuan. Interaksi sosial dengan tujuan positif ini meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kita masuk pada bentuk asosiatif pertama, yaitu kerjasama. Kerjasama didefinisikan adalah suatu usaha yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan saling membantu serta mendukung demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Contohnya misalnya kerjasama dalam membangun masjid, gotong royong, kerja bakti, atau kerjasama dalam pertandingan sepak bola dan lain sebagainya. Adapun berbagai bentuk kerjasama yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah bargaining atau proses tawar-menawar hingga terjadi kesepakatan. Ada joint venture, yakni proses kerjasama untuk menyelesaikan proyek tertentu. Ada koalisi, yaitu suatu kerjasama yang dibentuk untuk mencapai tujuan masing-masing dengan cara yang sama dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada akomodasi, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik atau meredakan konflik. Akomodasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mediasi, yaitu akomodasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Ada adjudikasi, yaitu akomodasi dengan melibatkan pengadilan. Dan ada arbitrasi, yaitu akomodasi yang melibatkan pihak ketiga yang lebih tinggi kedudukannya. Dan ada kompromi, yaitu akomodasi dengan saling mengurangi tuntutan hingga tercapai kesepakatan. Contohnya misalnya ada masalah antara karyawan dengan perusahaan tentang standar gaji minimum upah UMR, kemudian diatasi dengan bantuan pemerintah sebagai pihak ketiga yang menetapkan upah minimum. Atau contoh lain dalam kehidupan sehari-hari misalnya toleransi, yaitu ketika sekelompok umat beragama sedang beribadah, umat yang beragama lain tidak membuat keributan. Selanjutnya yang ketiga ada asimilasi, yaitu suatu proses sosial yang timbul sebagai akibat interaksi kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, kemudian lambat laun akan bercampur dengan kebudayaan asli dan memunculkan kebudayaan baru atau kebudayaan lain di dalam masyarakat. Nah, agar lebih mudah memahami, coba perhatikan gambar atau bagan yang ada pada video tersebut, di mana di sana terdapat suatu gambar kotak yang disimbolkan sebagai budaya A.
kemudian ditambah dengan segitiga yang disimbolkan sebagai kebudayaan B, kemudian menghasilkan lingkaran di mana sudah berbeda bentuk dengan kebudayaan A dengan budaya B, atau dikenal dengan memunculkan kebudayaan baru. Contohnya munculnya musik dangdut yang merupakan hasil perpaduan antara musik tradisional daerah dengan musik India. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu akulturasi. Adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kebudayaan masyarakat dihadapkan pada kebudayaan baru yang mereka terima, tetapi tidak ada kebudayaan lain yang muncul karena masyarakat tetap pada kebudayaan masing-masing. Atau kata kuncinya adalah tidak menghilangkan ciri khas kepribadian masing-masing kebudayaan tersebut. Contohnya akulturasi, misalnya Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Proses akulturasi dapat berjalan sangat cepat atau lambat tergantung dari persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Apabila budaya asing itu masuk melalui proses pemaksaan, maka akulturasi memakan waktu relatif lebih lama. Jika sebaliknya, apabila budaya asing itu masuk dalam proses damai, maka akulturasi akan terjadi secara cepat. Selanjutnya kita masuk pada interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi yang disebut dengan interaksi yang berlawanan dengan asosiatif, yaitu interaksi sosial yang bersifat atau mengarah pada perpecahan dan dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan dan bersifat oposisi. Interaksi sosial ini dapat dibedakan menjadi persaingan, kontravensi, dan konflik. Yang pertama ada persaingan. Persaingan adalah proses sosial dua orang atau lebih yang saling mencari keuntungan atau kemenangan tanpa memakai kekerasan. Contohnya misalnya dalam persaingan antara dua kesebelasan sepak bola untuk memperebutkan kemenangan. Atau contoh lain misalnya dalam persaingan dua partai politik besar dalam memperebutkan simpati rakyat. Selanjutnya yang kedua ada kontravensi. Pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang atau perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Sikap tersembunyi seperti ini dapat berubah menjadi pertentangan atau pertikaian. Wujudnya dapat berupa protes, fitnah, maki-makian melalui surat elektronik, kemudian teror, dan lain sebagainya. Atau misalnya adalah pembocoran rahasia lawan atau pengkhianatan, atau provokasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada pertentangan atau konflik, yaitu pertentangan antara individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Biasanya konflik disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat, perasaan individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan-perubahan sosial yang cepat yang menimbulkan disorganisasi sosial. Perbedaan-perbedaan ini akan memuncak menjadi pertentangan karena keinginan-keinginan individu tidak dapat diakomodasi. Akibatnya, tiap individu atau kelompok berusaha menghancurkan lawan dengan ancaman atau kekerasan. Dalam pertentangan, hal yang paling banyak berperan adalah perasaan. Perasaan dapat mempertajam perbedaan sehingga masing-masing pihak berusaha saling menghancurkan. Contoh perasaan yang menimbulkan konflik adalah benci, sentimen, dan iri. Terakhir, walaupun berbeda, setiap manusia tetap memiliki kebutuhan yang sama, yaitu saling menghargai. Itu kunci keharmonisan. Nah, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini Bu Fauzia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.